Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Dalam upaya mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan proteksionisme Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump, DPR RI menghimbau pemerintah untuk mengubah strategi perdagangan dan melakukan penguatan kepada industri dalam negeri, terutama di sektor usaha, mikro, kecil, dan menengah. Dalam mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan proteksionisme yang diwacanakan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump, Komisi 6 DPR RI menghimbau pemerintah mengubah strategi perdagangan Indonesia dan melakukan penguatan pada industri dalam negeri, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Ditemui di ruang rapat Komisi 6 DPR RI di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Lili Asyudireja mengatakan pemerintah perlu mencermati secara komprehensif arah kebijakan Donald Trump di sektor perdagangan, salah satunya meningkatkan hubungan kerjasama perdagangan dengan sejumlah negara. Meski begitu, menurut Lili masih sulit dilakukan, mengingat daya saing industri dalam negeri masih tergolong lemah dan belum mampu menjadi pondasi ekonomi nasional. Di samping kita harus lobby ke pemerintah Amerika, kita juga cari alternatif juga untuk ekspor ke negara-negara non-Amerika. Itu bisa ini kan. Makanya dia juga waktu ditanya bagaimana dengan TPP. Nah ini ya dia pasti mau ya. Tapi kita juga harus kompensasi dong. Boleh kita umpamanya impor dari mereka, tapi barang kita juga harus masuk ke sana. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI yang lain, Bowo Sidik Pangarso, meyakini kebijakan politik ekonomi Donald Trump bisa memberikan dampak positif bagi sektor perdagangan dan industri di Indonesia. Harapan kami adalah bagaimana kebijakan pemerintah itu sektor ekonomi UMKM itu perlu diprotek. Jangan sampai sektor ekonomi ini yang dimakan juga oleh Amerika. Kori Elisabethi dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI meminta pemerintah mengantisipasi ancaman gagal panen karena faktor cuaca ekstrim di sejumlah daerah. Pasalnya, hal tersebut berdampak pada kelangkaan bahan dan kenaikan harga, seperti cabai dan bawang yang harganya sudah mencapai 2 kali lipat dari harga normal. DPR RI meminta pemerintah mengantisipasi ancaman gagal panen karena faktor cuaca ekstrim di sejumlah daerah. Pasalnya, hal tersebut berdampak pada kelangkaan bahan dan kenaikan harga, seperti cabai dan bawang yang sudah mencapai harga 2 kali lipat dari harga normal. Anggota Komisi 4 DPR Sulaiman Hamzah menjelaskan Menteri Pertanian baru mengumumkan 4 komoditas yang sudah berhasil diatasi. Keempat komoditas itu adalah beras, jagung, cabai, dan kedelai. Menyinggung soal gagal panen, Sulaiman berpendapat pemerintah harus mampu mengantisipasinya sedini mungkin agar tidak berdampak kepada kenaikan harga dan kelangkaan barang. Perubahan cepat sekali terjadi, baru bulan lalu diumumkan, kemudian sekarang kelihatan sudah terjadi kelangkaan di mana-mana, bahkan harga melonjak. Nah ini sebetulnya kejadian ini mestinya Menteri harus bisa mengantisipasi dalam programnya. Begitu terjadi perubahan cuaca, hal itu sudah bisa diatasi. Sulaiman menambahkan pemerintah jangan bergantung pada impor karena menurutnya hal tersebut bukan solusi yang tepat. Pemerintah harus memiliki perencanaan yang matang melalui terobosan-terobosan program yang lebih relevan untuk menjaga stok pangan nasional tetap stabil. Impor ini kan sebetulnya sewaktu-waktu saja ya, untuk menangani hal-hal yang insidentil. Tapi daerah-daerah potensial itu kan mesti dimanfaatkan untuk menanam komoditas yang memang cocok atau sesuai dengan keadaan lingkungan di situ. Fitian dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Terkait rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama PT PLN untuk melanjutkan program Indonesia Terang di 12.000 desa di seluruh Indonesia, sejumlah anggota Komisi 6 DPR RI meragukan program Indonesia tersebut dapat terwujud. Pasalnya kinerja PT PLN beberapa tahun belakangan ini kurang baik. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 6 DPR Inas Nasrullah Zubir mengatakan pesimis program pemerintah tersebut terwujud meski tujuan dari program tersebut sangat baik untuk daerah terluar dan juga daerah terisolir seperti di wilayah Indonesia Timur yang masih banyak kekurangan energi.
Menurut Inas, selama ini masih banyak program PLN yang tidak mampu dijalankan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Apalagi untuk pemberian penerangan bagi 12.000 desa di seluruh Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia. Inas mengatakan seharusnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama PLN berkata jujur kepada Presiden jika program yang telah disampaikan kepada masyarakat tersebut tidak bisa diwujudkan di tahun ini, sehingga tidak membuat masyarakat desa di sejumlah daerah di tanah air tidak merasa kecewa dengan janji tersebut. Jadi kalau dikatakan 2016-2017 mau mengejar 12.000 desa, saya agak pesimis, sangat pesimis gitu. Banyak hal yang belum bisa diselesaikan oleh PLN, terutama adalah mengenai infrastrukturnya itu sendiri ya, mengenai transmisinya. Transmisi kan banyak kendala. Bagaimana saya menyelesaikan 12.000 desa dari seluruh Indonesia? PLN kan harusnya terbuka sama Presiden bahwa target ini jangan nanti targetnya menjadi pencitraan saja, kenapa tapi tidak bisa dilaksanakan. Jadi harus benar-benar terang, harus benar-benar real lah program itu. Real 12.000 atau cuma 2.000, 3.000, ya itu aja yang dibicarakan. Gitu. Sekarang juga 35.000 kan kita sudah mulai khawatir gitu. Bisa terlaksana kalau kata PLN kan baru berapa persen? Dari 35.000. Nggak nyampe 10%. Anggota Komisi 6 DPR Endang Srikarti Handayani mengatakan, program Indonesia Terang di 12.000 desa di seluruh Indonesia adalah tanggung jawab PLN untuk memberi penerangan. Endang meminta pihak PLN segera mewujudkan janji kepada masyarakat seperti yang dijanjikan dalam nawacita pemerintahan Jokowi JK. PLN itu sendiri kan sudah mendapatkan suatu pendampingan 23 triliun, diharapkan penerangan seluruh Nusantara itu menjadi benderang ya. Tentunya baik itu di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa ya, itu menjadi PR-nya PLN ya. 35.000 megawatt itu tentunya harus segera untuk direalisasikan ya. Bahkan kalau perlu kita punya nuklir. Semuanya itu baik itu dari angin, dari air ya, sekarang itu biogas juga ada, itu bagian dari bisa membantu untuk penerangan ya. Tetapi yang paling pokok adalah PLN ini segeralah untuk memberikan suatu harapan penerangan seluruh Nusantara gitu. Bibi dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.